Tadi lupa. Soalnya masjid ini banyak Pak. Al-Huda itu di mana-mana ada. Al-Huda, Nurul Huda, masjid petunjuk. Insya Allah yang datang ke masjid mendapat hidayah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Nabi. Biar saya dulu, nafsu amat. Nanti kalau saya selesai siapa yang jawab? Oh, saking semangatnya ya, bukan nafsu ya. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Di Masjid Al-Huda kita bersama-sama mengharap rahmat dari Allah Ta'ala. Insya Allah hingga kita tiada, di akhirat kelak kita semua mendapat syafaat dari Nabi sang baginda. Ya memperingati Maulid Nabi, syiar cinta, cinta yang suci, berharap husnul khotimah waktu mati, menghadap sang Ilahi, membawa pahala nikmat suci, di akhirat mendapat tempat surga, surga yang tinggi. Ya suaranya ya salam salam yang tausiah tasil amani, wajahnya sekali, insya Allah nikmat ilahi yang wajib kita syukuri, berasal dari BSD City, datang ke Al-Huda karena cinta Nabi, karena saling menyayangi, mencintai.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa enak apa enggak? Enak apa enggak? Enak apa enggak? Jawab ayo Samet. Ini maulid nih mesti meriah. Alhamdulillah, insyaallah. Salawat dari lantunkan, semoga tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Nabi, wahai nabiku, salam alaika. Seperti berhadapan, salam untukmu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya wahai Rasul, salam untukmu. Seperti ngomong, bukan salam alaihu, salam kepadanya. Enggak, kita langsung seperti berhadapan. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Asik? Kurang semangat. Asyik? Malam ini saya mendapatkan tema meneladani Rasulullah. Itu intinya. Ditanyakan oleh sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya itu full Al-Quran. Jadi saya mau menjelaskan yang mana. Saya 1, 2, 3, 4, 5 aja 1 jam ke depan insya Allah. Saya minta dijemput jam 9 kurang seperempat, jam 9 ke Masjid Syekh Emanuddin. Iya, di mana tuh? Di tengah lapangan itu masjidnya. Saya ingin menjelaskan sedikit saja. Dan Allah udah puji akhlak Rasulullah yang wajib kita tiru. Itu Allah secara khusus dan secara umum mengatakan, ikuti, wa innaka, sama-sama, la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad, langsung Allah menyebut kamu Muhammad, la'ala, berada di atas, khuluqin, akhlak, azim, yang agung. Susah untuk digambarkan betapa agungnya akhlak Rasulullah. Lalu yang mana yang kita akan contoh? Al-Quran menggambarkan. Tadi di awal saya baca, masih ingat tadi saya baca surah Ali Imran ayat 159. Ngaji lagi ya, biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa diajak ngaji? Biar perhatian, biar gak ngomong sendiri, biar ke depan wajahnya, biar memperhatikan, lu ngikutin. Kalau gak ngikutin, gak mendengarkan, gak memperhatikan, gak akan bisa ikut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Perhatikan,
Maka berkat rahmat Allah, fabima rahmatim minallah, berkat rahmat Allah, lintah lahu, kamu Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Layin itu lembut. Apa Bu? Lembut pakai T dan Z, lembut. Gimana coba ikuti? Bapak, lembutnya pakai T pakai Z. Lembut. Gimana Pak? Susah. Enakan Ibu ya. Lembut. Nah, kayak gitu. Lembutnya saya akan kisahkan. Ini saya mengajak untuk berlaku lembut seperti Rasulullah. Walaupun gak seperti, tapi berusaha seperti Rasulullah. Bagaimana ketika menghadapi orang buta, Yahudi buta, sombong. Udah buta, sombong. Udah buta, miskin, pengemis, sombong. Kalau bapak ibu sombong pantesan lah, kaya, mobilnya 3, istrinya cantik, ada yang disombongin. Lah ini udah buta, miskin, minta-minta ngemis di pasar, sombong. Apa yang disombongin? Setiap ada yang lewat, kok tahu kalau buta, kok ada yang lewat tahu. Kan tapak-tapak kaki kedengeran. Si Yahudi ini ngomong begini, hei saudara-saudara, ada yang lewat, saudaraku, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu gila, 3 disebutnya, tukang sihir dan pembohong. Jangan deketi dia. Kalau kamu dekat, kamu akan dipengaruhi. Itu kata-katanya. Setiap yang lewat diulang-ulang itu. Dan pada saat Rasulullah sedang nyuapi, tahu nyuapi Bu? Ini ngambil makanan, tiboke nang cangkeme kuwi jane nyuapi. Ngerti mboten? Jawab, ngerti mboten? Apa? Jawab ya kuwi. Di suapi. Bahasa Jawa apa tadi? Setiap disuapin itu masih ngomel. Kamu jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu yang ketiga, tukang sihir, bohong, atau lagi gila. Jangan percaya, jangan dekati dia. Nanti kalau kamu dekat, kamu terpengaruh. Itu kata-katanya diulang-ulang. Padahal depannya adalah Rasulullah Muhammad. Nak sampean Pak, Bu, digituin sama orang, gimana Bu? Minimal dikatain, alah wong wis ditulung kaya-kaya ngono, matamu picet, tuwa kere sisan. Ini mah tetap sabar menyuapkan. Yang disuapin tidak tahu kalau yang nyuapin itu Rasul. Berhari-hari, berbulan-bulan, sampai akhirnya Rasulullah mangkat. Tahu mangkat? Mangkat itu bahasa paling tinggi. Nomor 1 mangkat paling tinggi, 2 wafat, 3 meninggal, 4 mati, 5 modal, nomor 6 mampus. Itu 6 tingkat. Jelek baru lumayan mati, meninggal, wafat, mangkat. Digunakan menyebut untuk para raja dan Rasulullah dan orang-orang yang mulia telah mangkat. Kalau ibu kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, yang dengar kalau ada mati nih. Telah meninggal dunia, begitu ya? Atau berpulang rahmat Allah. Ini enggak, telah mangkat.
Karena Rasulullah adalah makhluk Allah yang dipilih dengan akhlak yang agung, dan akhlakuhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah, setiap huruf Al-Quran, setiap kata Al-Quran, setiap ayat Al-Quran, semua menggambarkan sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Rasulullah mangkat. Hari berikutnya enggak ada nyuapin lagi. Ditungguin iki wonge nanti aku wis ngeleh kaya ora ono sing mangan iki nanti to yo. Nah, kalau kita kan kangen ya. Si sombong, si buta, si miskin pengemis ini merindukan. Siapa yang suka nyuapin saya, kemana dia? Enggak tahu, enggak ada yang jawab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah mertua, sahabat, ya, orang mulia nomor 2 setelah Rasulullah, nomor 1 setelah Rasulullah. Satu Rasulullah, dia nomor 2 setelah Rasulullah, nomor 1 sebelum sahabat-sahabat yang lain. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Datang ke Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda. Aisyah ketemu. Silakan masuk ayahanda. Alhamdulillah, kami senang didatangi oleh ayahanda, dihibur oleh ayahanda. Kan belum lama Rasulullah mangkat. Ya Aisyah putriku, adakah sunnah suamimu yang belum ayah kerjakan? Seperti sudah semua ayah, namun ada kebiasaan baginda Rasulullah yang belum ayah kerjakan. Apa itu? Setiap hari baginda Rasulullah nyuapin si buta di pinggir pasar Madinah itu. Besok saya akan lakukan. Besoknya Abu Bakar membawa makanan. Apa yang dibawa makanan? Ini yang biasa Rasulullah bawa. Dibawa makanan. Disuapin, diam disuapin, dipegang tangannya disuapin. Mah. Si sombong. Yang nyuapin saya nggak begini. Tangannya tenang, rasanya nyaman. Begitu ngasih suapan masuk dalam mulut, itu saya ngunyahnya nggak perlu lama-lama, langsung halus dan saya telan. Saya ini orangnya yang tiap hari ngasih. Bukan, kamu bukan. Perhatikan baik-baik. Kurang apa Abu Bakar? Orang nomor 2 setelah Rasulullah, nomor 1 sahabat yang dijamin masuk surga pertama oleh Rasulullah, Abu Bakar. Orang terdekat Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, mangkat, Abu Bakar yang naik jadi khalifah. Gak ada yang berani. Yang sedekah paling banyak Abu Bakar. Kalau punya harta semua disedekahkan. Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, untuk kamu dan anak-anak kamu, istri kamu, anakmu mana? Bagiku Allah wa Rasulah. Bagiku adalah oleh Rasulnya sudah cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Asik. Bagi Abu Bakar Allah dan Rasulnya cukup. Kalau sudah sama Rasulullah itu sudah kenyang. Makan seberapapun kenyang. Harta semua disedekahkan. Selama dia sedekahnya. Baru 8. Gak terasa ya Bu ya? Kenapa? Karena sini deh. Namanya Aisyah bukan? Hah? Oke. Oh, kirain Aisyah. Istri Rasulullah, Aisyah.
Atau bukan Diana? Diana aja ya. Diam-diam mempesona. Gombal. Saya lanjut. Abu Bakar yang begitu lembut sama si miskin, buta, Yahudi pula. Ini terasa bedanya. Megang tangannya, memasukkan sendok ke mulutnya atau tangan ke mulutnya, beda. Pak, ya Allah, Pak. Waktu sakit, ibu nyuapin, menggunakan cinta, kasih sayang, dan marah, beda nggak Pak? Hah? Sama-sama sendok ke mulut, beda apa enggak? Bedanya kayak apa? Beda lah kayak. Jadi bisa dirasakan, namun susah dikatakan. Itulah lembut tidak itu dirasa. Tangannya, ayo Pak makan biar sehat. Makan. Enak naruh sendoknya. Kalau nih, wis mangan to wis sampe kono. Mangan apa? Yo ki ndok, ala ndok terus, mendino ndok terus. Ngasih kopi beda. Kopi rasanya juga beda. Dibikin sama janda kembang di sebelah sana, kok enak. Ada yang nanya, kok Ustaz tahu? Iseng amat lah. Kagak pernah sekali. Kenapa bikin ibu itu nggak enak? Ngaduknya sama, mereknya sama, air panas sama. Kenapa kalau yang di ini kok bisa setengah 1 jam dia nongkrong? Kenapa bikin ibu sekali glek-glek habis? Kenapa? Dan di sana ngulang-ulang terus diulang-ulang. Kenapa Bu? Ada rasa. Ada rasa yang tidak bisa dikatakan. Karena kata-kata tidak bisa mewakili rasa. Kalau ada kata yang mau dirasa, sesungguhnya kata-kata itu adalah bohong. Abu Bakar begitu lembut, masih kurang lembut. Akhirnya dalam dialog itu, sayalah yang menyuapi tiap hari. Berusaha untuk bohong, tapi untuk pengen ketahui. Ya, Abu Bakar menangis. Aku sudah begini sabar, aku ikhlas, aku ridho. Mas lembut. Bayangannya adalah bukan dirinya, tapi bagaimana Rasulullah menyuapi orang ini. Tidak. Yang biasa nyuapin saya itu enak di tangannya, enak masuk mulut saya, dan begitu saya masuk mulut saya itu langsung enak, saya telan. Lega usus saya, perut saya enak. Sambil menangis Abu Bakar berkata, wahai engkau Bapak, tahukah orang yang kau hina tiap hari, yang kau maki-maki, kau bully itu, yang menyuapi kamu itulah Rasulullah Muhammad SAW. Sambil air mata bercucuran, itu orang ikut menangis. Hah? Muhammad itu? Kenapa dia nggak bilang? Dia begitu lembut, dia begitu sabar, dia begitu sayang. Saya kata-katain dia tidak marah. Saya makin-makin tidak marah, malah nyuapin saya makin lembut, makin enak. Ternyata dia Muhammad. Kalau begitu, kamu siapa? Saya Abu Bakar, sahabatnya, mertuanya saya, bapaknya Aisyah, Aisyah anak saya, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah menikahi anak saya, suami anak saya, dia mantu saya, tapi dia juga guru saya, sahabat saya, imam saya, nabi saya. Akhirnya, tolong bimbing saya baca syahadat. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran 159 tadi menggambarkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik.
Kan mau ngomong ke telinga saya, hilang konsen saya. Kalau kamu berlaku kasar dan berarti keras, lang faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitarmu, sekelilingmu, dekatmu. Min haulika, dari keliling sekitarmu. Ali Imran 159. Bayangkan, dakwah nggak mungkin tercapai kalau dakwahnya itu keras, kasar. Dakwah tegas wajib, tapi keras kasar tidak boleh. Orang-orang jatuh cinta pada Rasulullah karena kelembutannya. Satu sifat saja, lembut. Kalau kamu berlaku keras dan kasar hati, atau kamu berlaku kasar dan keras hati, lang faddu, mereka akan lari meninggalkan sekitar kamu, menjauh dari kamu. Kalau mereka menolak, kalau mereka ngata-ngatain, fa'fu anhum. Yang kedua, setelah lembut, yang kedua, maafkan. Bu, kalau bapak pulang tengah malam nggak bilang-bilang maafin apa kagak? Diam. Bu, jawab, Bu. Kalau bapak pulang tengah malam lewat nggak bilang-bilang, sampai rumah dimarahin apa kagak? Dimaafin apa kagak? Kita lagi ngaji nih. Itu ayatnya jelas, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun mereka. 3, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dalam segala urusan terhadap mereka. Maafkan, doakan minta ampun, dan bermusyawarah. Jangan tiba-tiba pulang dari mana, gini hari baru pulang, gak bilang-bilang, emangnya gua sapam. Allahu Akbar. Saya nanya sekarang ke bapak, ada gak suami yang begitu, Pak? Ada gak istri yang begitu, Pak? Banyak. Siapa namanya? Soleh. Istri Pak Soleh mana? Istri yang mana istrinya? Mau konfirmasi aja. Enggak, cuman banyaknya enggak di sini, di sono. Cuma dulunya orang sini. Bukan di sini. Di sini enggak. Oh, sono. Cibogo ke sono. Cuma dulunya lembut, memaafkan, mendoakan ampunan, dan bermusyawarah. Jangan tahu-tahu tang ting tung berantem. Ini aja saya jelasin malam ini dah. Gak usah banyak-banyak. Setiap tahun Maulidan diperingati, kagak ada perubahan. Nggak pinter-pinter, gitu-gitu aja. Adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi sekarang, subuh jam 4 lewat 6 menit, sepi. Oh, penuh, sampai keluar-luar, jarang yang masuk. Saya buktikan kalau saya ceramah di sini penuh sampai keluar-luar. Saking banyak yang keluar, yang masuk tuh yang ngomong dia tuh, bukan saya. Dia buktinya soalnya. A, Apalagi sekarang jam 4, 6 menit, 8 menit udah adzan.
Nih ntar malam nih saya pulangnya situ 10:30 sampai jam 10:30. Sampai rumah jam 11 kalau lancar. Ya. Kemudian tidur. Paling tidur jam 12:30. Jam 3 harus bangun karena jam 4 harus sampai di Masjid Bintaro Jaya. Itu udah di status saya udah ada. Gimana caranya itu? Ya minta tolong sama Allah. Minta doa dari sahabat-sahabat saya semua ini. Kalau enggak saya sehat, saya enggak sehat, saya sakit, aduh. Maka doa-doa ini. Oke, kalau saya dikasih makan malam, saya makan sedikit saja, terus minta bawa pulang aja. Banyak ustadz penyakitan itu karena jamaahnya tuh baik. Kadang-kadang juga nggak baik. Baiknya apa? Pas ceramah jam 12 selesai malam, makan soto, ayam goreng. Wah itu dia. Makannya enak, nggak dimakan. Udah menghormati ustadznya. Akhirnya apa? Saya ikut makan satu set nasi 1-2 sendok. Sedikit kok, Mbak. Sisanya bungkus aja Bu. Buat sarapan. Kenapa kalau saya makan banyak nanti sampai rumah masih kenyang tidur, nanti gemuk, jelek, pendek, pesek, matanya lepeh. Saya ingin itu ganteng terus, cakep terus gitu. Kayak gini lah. Umur 51 tahun kasih kayak begini. Alhamdulillah. Karena doa dan menjaga makan. Yang dibawa pulang banyak. Ustadz banyak yang penyakitan sambil itu ngerokok pula lagi. Aduh udah habis deh. Ngopi, ngerokok, makan malam, nongkrong. Mudah-mudah banyak yang wafat. Penyakitnya banyak. Maka doakan saya agar sehat. Jadi nanti kalau dikasih makan saya nggak makan atau makan sedikit, jangan tersinggung. Kenapa? Nanti malam ada lagi ngasih makan. Kalau di sini saya tahu nggak akan ada ngasih makan, nggak ada bau-baunya, nggak ada suara piring-piring bunyi, nggak ada. Hah? Emang pelit. Kadang-kadang nipu, jamaah tuh nipu, DKM nipu. Kenapa? Ustadz silakan, bungkusnya kongguan, kalengnya isinya rengginang. Penipuan ini. Ibu tuh kalengnya kongguan, isinya tukang ini. Aduh, okti. Aduh, enak nih. Lanjut ya. Kelembutan Rasulullah membuat Umar bin Khattab, membuat Hamzah, membuat Abu Sufyan, membuat Hindun, membuat musuh-musuhnya takluk. Alhamdulillah. Innamal mu'minun Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu. Jadi kalau kita ngaku mukmin, yang pertama hayyinun, menyenangkan, wajahnya enak dilihat, ceramahnya senyum, enggak memvonis, wah itu bid'ah, itu kafir, ditolak, masuk neraka. Allahu Akbar. Emang neraka punya dia? Kalau ada anak gondrong ke masjid jangan dikatakan Bu gondrong kok sholat. Jangan, mendingan gondrong sholat daripada botak kagak sholat. Mendingan mana? Jawab, mendingan mana, gondrong sholat apa botak gak sholat? Iya Bu. Bu, bilang iya Bu. Sambil manggut karena aku gak lihat wajahnya, mulutnya. Iya Bu. Iya gitu. Lembut itu tampak, walaupun gak kelihatan tapi terasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Terbayang gak nelpon? Jawab. Terbayang apa enggak? Istri itu nelpon tengah malam suami.
Assalamualaikum Pak. Di mana? Jam segini baru pulang. Terasa nggak di sini? Itu pulangnya udah begini. Ini pasti istri saya ini nyiapin air panas, air mendidih. Jangan salah, istri yang baik begitu pulang disiapin air mandi Pak, airnya air panas. Suamiku udah mandi belum? Belum. Mau mandi air panas apa air mendidih? Maksudnya dicampur air adem biar hangat. Maklum belum ada water heater ya. Ya Allah ya Rabbi. Walaupun gak tampak tapi terasa ucapan itu, tangan itu. Ibu sholat Allahu Akbar, anaknya nangis. Kok nangis paling kenceng? Ternyata diinjak sama ibunya. Terasa kok anak ibunya kasar. Ibunya gak nyenengin. Allahu Akbar, anaknya nangis. Tarik pelan-pelan, gendong, set. Boleh? Boleh. Begitu turun ruku bisa dipegang tangan satu, Sami Allah tangan satu. Begitu sujud taruh pelan-pelan baru ibu sujud. Ini malah ditendang. Shit. Sholat kok bisa nendang, sholat kok nesu. Bahkan sholat bu bisa ngusir kucing tanpa batal. Allahu Akbar, bis. Atau kurang nggak pergi juga dibaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Ngusir kucing yang tidak batal. Kalau hush hush kan batal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nggak ada begitu, nggak ada. Jangan ditiru, ini cuma guyon aja. Menyenangkan apa Pak Bu? Wajahnya enak, hidungnya enak, mulutnya enak. Orang yang menyenangkan, tulisannya juga enak, tangannya enak. Kata Rasulullah, al-muslimu, ikuti, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu selamat orang Islam yang lain dari lisannya dan tangannya. Tangannya baik, tangannya lurus, tangannya baik, tangannya kasih sayang, mulutnya juga kasih sayang. Sekarang dipakai dengan tangan, tulis. Dasar kowe pakai tangan. Gini hari belum pulang pakai tangan. Terus gambarnya wajah setan marah. Di sini nggak ada. Alhamdulillah, wajahnya sumringah, menyenangkan. Alhamdulillah. Suami pulang malam dipeluk dari belakang, digosok-gosok dari belakang. Suamiku pulang, aku love banget sama kamu. Urung ngono, mulai bentar malam. Bu, suami udah tidur, ibu datang terlambat, masuk ke kamar terlambat, peluk dari belakang, gosok dari belakang, goyang dari belakang. Minta ridho suamiku, ridhoi aku. Kalau suami gak ridho, sepanjang malam ibu dilaknat. Naudzubillah min. Maka sebelum tidur setiap malam mesti minta izin, minta pamit, minta ridho suami. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Emang masih ada suaminya? Suami nyenengin istri, masak ini istrinya, Pak, hari ini masak telur ceplok. Alhamdulillah, telur juga gizinya tinggi, proteinnya tinggi Pak. Alhamdulillah, mantap Mah. Alhamdulillah.
ceplok, besok ceplok, sekarang ceplok, matamu tuh ceplok. Suami sini nggak ada begitu. Suami sini alus-alus, menyenangkan, lembut-lembut. Alhamdulillah. Dan suami boleh bohong sama istri. Suami boleh bohong sama istri. Satu, nyenengin. Apa? Gimana rasanya, Mak? Enak banget. Hah? Yes, pokoknya enak. Nyenengin. Gimana Pak, bajunya warna pink? Masya Allah. Mama kalau pakai itu tuh cakep banget. Gak ada di sini. Gak ada di sini kayak Mama. Kenapa? Norak. Gak ada yang kayak Mama. Mama yang paling hebat. Padahal norak. Tapi kalau norak mah, ya Allah, baru beli di Tanah Abang. Naik kereta jauh dari Cisauk sampai Tanah Abang tuh jauh, jalan kakinya jauh. Pujilah dia, senengin dia. Ya. Suami yang baik, istri yang baik. Satu, nyenengin. Apa Pak Bu? Itu sifat Nabi. Contoh Nabi pulang dari masjid, sudah matahari sudah lewat duha. Assalamualaikum ya Aisyah. Waalaikumsalam baginda. Bahasa kitanya mah. Sarapan ada? Alhamdulillah gak ada Rasulullah. Ya sudah saya puasa. Bapak pulang begitu gak? Ma sarapan? Ora ono. Ini ya sudah puasa. Saya puasa. Ya Allah ya Rabbi. Udah nyenengin, lembut. Maka yang kedua, innamal mu'minun hayyinun layinun, menyenangkan. Yang kedua, lembut. Pak Bu? Lintalahum, berlaku lemah lembut kaum Muhammad pada mereka. Sehingga Islam selama 1 abad itu mencapai 2/3 belahan bumi. 2/3 bumi dikuasai Islam zaman itu. Di awal-awal Islam, terlebih sampai Turki Utsmani, wah itu sudah sampai kemana-mana, menguasai Eropa, sampai ke Asia, dan bahkan sampai Indonesia, sampai ke Aceh. Karena kebaikan para raja saat itu dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. 1 deh, 2 deh, 3. Nggak usah banyak-banyak. Menyenangkan. 2, lembut. Ini lembut disebut Al-Quran, disebut Rasul. Yang ketiga adalah memudahkan. Apa Pak Bu? Mudahkan urusan orang lain, jangan dipersulit. Pak Bu, kalau anak ibu udah lulus SMA, dia minta motor, apa jawabnya? Ma, Pak, minta motor, dikasih apa enggak? Jawab Pak Bu, dikasih apa enggak? Duit enggak ada. Jawabnya gimana? Insya Allah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Nanti Allah dapat kasih rezeki, Bapak belikan. Pertama, kita beri harapan. Kedua, lembut perlakuannya. Dan ketiga, dengan doa itu adalah ibadah. Dengan sabar itu ibadah. Dan saya yakin akan kebeli. Pak, nanti kalau saya nikah, dapat jodoh yang baik, istrinya solehah, anak orang kaya, bapaknya amin. Alah, ngarepkan kayak gitu, ngacak loh. Ada nggak ibu-ibu bapak gitu? Bu ya disenangkan karena kata-kata bapak ibu pada anak itu doa. Du'aul walid liwaladihi ka du'aun nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu sama dengan doa Nabi kepada umatnya.
Hati-hati kalau ngomong. Pak, aku nanti kuliah ya. Kuliah nak. Nanti SMA kamu bisa sambil kerja, nyari kerja yang sampai jam 4 sore, kamu kuliah malam. Sekarang ada Unpam nak. Atau kamu kerja full, kuliahnya Sabtu Minggu, kamu izin sehari Sabtunya. Atau mau cari yang sampai hari Jumat, Sabtu Minggu kamu kuliah. Dan banyak yang begitu. Saya cerita baik. Yang kerja di rumah itu udah 2 yang saya kuliahkan. Jadi sarjana. Terus marbot ada 4. Sarjana di Unpam, di PT IKI yang ngambil Sabtu Minggu. Alhamdulillah. Saya kalau nyari yang kerja di rumah itu lulusan SMA. Saya nggak mau yang SD, susah. Cuma tenaga doang bisanya. Kalau udah lulus SMA bisa diajak diskusi. Ini gimana caranya rumah ini bersih? Iya Pak, gini-gini. Ada pendapat dari dia. Insya. Mana suaranya? Insya. Lalu kasih janji tuh, kamu nanti Sabtu Minggu saya izinkan kuliah. Ini biayanya. Kamu saya gaji sekian, nanti untuk kuliah sekian, nanti kamu kalau untuk pertama ada uang pangkal, kamu cicil. Kamu kerja minimal sama saya 4 tahun. Lulus, silakan kamu nikah, kerja di mana saja. Rata-rata mereka alhamdulillah berhasil. Jadi kita rubah kehidupan dia, jangan jadi pembantu, maknya pembantu, anaknya pembantu, cucu pembantu. Naudzubillah min, itu penjajahan. Yuk bareng-bareng. 1, menyenangkan. 1, 2, lembut. 3, memudahkan. Memaafkan. Mendoakan ampunan. Bermusyawarah. Tawakal. Digambarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 ditambah hadis yang pendek tadi. 5 perkara. 5 ini kita belajar malam ini. Dicopot itunya aja mas, karena aku butuh adem. Hah? Nggak ada tangga. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya kalau panas keringetan, capek, kasihan, masih ada kajian lagi. Dan nanti anak muda mesti teriak-teriak lagi. Saya lanjut ya bun. Ya. Rasulullah juga bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ikuti biar nggak ngantuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Man yassara ala muksirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Allahnya ikut. Siapa orang yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Allah. Jadi ingin mudah, mudahkan orang. Ingin senang, senangkan orang. Ingin kaya, kayakan orang. Ingin pintar, pintarkan orang. Jawab semuanya. Kalau saya bilang ingin kaya, kayakan orang. Bagaimana cara mengayakan orang? Kasih tipnya, kasih sekolah, kasih pendidikan yang bagus. Nanti biar dia kaya. Ingin pintar, pintarkan orang.
sekolahkan dan seterusnya. Yuk, ingin ditolong, tolong orang gitu. Ingin ditolong, orang kompak. Ingin ditolong, ingin mudah, mudahkan. Ingin kaya, ingin pinter, ingin nikah, nikahkan anak orang. Bantu calonnya, bantu akad nikahnya, bantu urus surat-suratnya. Ingin mati, nggak boleh. Ingin mati, siapkan bekal. Ternyata memudahkan orang mengundang kemudahan. Pasti man yassaro ala muksirin, siapa orang yang memudahkan kesulitan orang lain, yassarallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya fid dunya, urusan dunia, wal akhirat, urusan akhirat. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Asik. Asik. Mantap. Enak ya? 1 jam udah pas tuh. Tadi kan 8:04. Minum ya. Saya kalau minum begini tuh 2 tangan. Kenapa? Di sananya tuh jadi tangan kiri. Bismillah. Alhamdulillah. Yang terakhir, memaafkan, mendoakan ampunan yang masih hidup atau sudah mati, mendoakan ampunan yang hidup maupun yang sudah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan muslimin muslimat, ampunkan ya Allah mukminin mukminat yang masih hidup maupun sudah wafat. Terus ibu wajib mendoakan saya dan semua muslimin muslimat, dan saya wajib mendoakan semua sahabat-sahabat saya, saudara saya, jamaah saya, wajib saya doakan. Dan sudah saya kerjakan setiap saya khutbah ya Ustaz ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat, amin. Masya Allah. Bermusyawarah kalau ada masalah, termasuk DKM, siapa penggantinya dimusyawarahkan. Dan kalau udah enggak jadi DKM, jangan enggak ke masjid. Masjid sebelah sono tuh, enggak DKM enggak ke masjid. Sebelah sono, sini mah alhamdulillah justru peletakannya cantik. Setelah saya ini terus ditempel di tembok mana gitu, DKM pertama, 2, 3 tuh nanti ini akan penuh foto kecil-kecil mantan ketua DKM. Apa tuh di kantor di mana? Cakep. Khasnya apa? DKM pertama, khasnya apa? Kedua apa? Harus ada beda. Jangan sama aja. Ada khasnya. Waktu saya jadi ketua DKM di masjid daerah saya adakan pelatihan TKTPA, pelatihan khotib. Begitu berikutnya pengembangan muamalah, memberi pinjaman sekitar yang kurang mampu, ngasih duit, ngasih ini, beda lagi. Setiap orang itu mesti ada different. Jangan podo wae, bahkan dia enggak jadi dia jadi sama aja. Tetap aja mantan itu yang juga yang turun tangan. Kenapa? Sibuk. Alasannya apa? Sibuk. Saya sibuknya pakai Z.
pakai E 2 kali, terus pakai BOOKS, Zibooks. Keselnya KZR, kesel. Yang ujung terakhirnya adalah faida wa ida azamta. Kalau udah menetapkan visi, ketua DKM, RT, RW sudah menetapkan visi, nih kita akan lakukan ini 1 2 3 pencapaian masjid 1 tahun ini, sedekahnya sekian, khotib sekian, tahun dinaikkan, setiap tahun naikin Pak Uji, Ustadz, Mas, khotib tiap tahun naikin, gak usah banyak-banyak, 50. Ini saya cerita baik, bukan sombong, cerita baik. Di beberapa tempat saya ini udah 1,5 khutbah, enggak 300, 500 jarang udah. Khusus saya, ya, nggak tahu kenapa. Kenapa sini nggak mengundang? Mungkin takut itu kali. Enggak, saya nggak minta, tapi saya minta tolong DKM, jangan bikin deg-degan tuh khotib dan bikin miris khotib. Kenapa? Saldo masjid 200 juta, khotib 300 perak. Kan khotib pertama kali banyak nih, saldonya banyak nih, 1 juta nih khotib. Bukan ngarep itu, tapi nyenengin khotib, membuat berkah sang khotib, pulangnya seneng. Ya Allah, nak bisa beli susu buat kamu. Tadi khutbah di mana Pak? Al-Huda. Mana tuh? Serpong yang ada tamannya. Apa tuh? Serpong Garden. Buset. Namanya Inggris, tapi duitnya nggak dolar ya? Enggak. Jangan tersinggung, tapi tergelitik saja. Muliakan para guru. Kita undang jauh-jauh, datang sendiri, pulang tak diantar. Bayangin, dijemput kagak, datang terlambat, ditelepon dulu. Sampai di mana Ustaz? Sampai di mana Ustaz? Bukan saya, kalau saya mah tepat waktu. Tadi mah karena terlambat itu ada kemacetan aja. Hujan. Saya nggak pernah minta berapa, tapi tolong pikirkan ustadz-ustadz yang naik sepeda motor, biar pada punya mobil, bangga senang ustadz. Makanya saya tuh beli mobil, biar apa jamaah nggak usah dijemput saya pakai mobil, takutnya jemput mobil jelek. Saya beli bagusan Pak, BRV, biar bagus, biar enak nyetir enteng bang, sambil merem satu jalan tuh mobil. Yang nyetir apa? Malaikat. Nanti ikut sama saya, merem itu jalan sendiri. Alhamdulillah. Malaikat Ridwan, Mas Ridwan. Ini nggak ikut karena dekat. Kalau Parung Bogor pasti saya bawa sopir. Ini sendiri aja saya. Ya amin. Ya Allah ya Rabbi, senengin, jangan pelit. Kalau kasih tema dia belajar, kalau nggak ngerti dia cari referensi, dia baca kitab, baca buku, begitu nyampe kasihan udah bawa motor kehujan kuyup, dan dari lama di kamar mandi ganti baju. Nah kalau satu udah keren, bawa mobil sendiri udah enak Pak, jalan dari rumah udah enak, pakai baju juga keren begini, enak banget. Bukan muji Pak, ngasih tahu karena ada matanya buta. Ustadz sombong, itu tuh otaknya hasad, seneng, ikut seneng. Alhamdulillah. Ada yang ada gitu. Di sini alhamdulillah belajar, 1 menyenangkan, 2 lembut, 3 memudahkan, 4 memaafkan, 5 mendoakan ampunan, 6 bermusyawarah, 7 menetapkan, kalau sudah menetapkan azam, bertawakal. Udah ada pengurus, serahkan pada Allah saja. Ya Allah, udah usah maksimal, terserah engkau. Yang penting maksimal dan didukung oleh semua, bahkan mantannya mendukung. Jangan bandingin, waktu gue tuh ramai, sekarang kok sepi. Jangan, itu ngolok-ngolok, kasar, tidak harus nonjok, tidak harus kata keras.
tapi bilang begitu juga sangat kasar. Gini, pengurus sekarang gini, kasar banget. Pengurus sekarang gini, gila. No, dah tuh 647 tadi. Kita belajar itu saja. Ya, pas jam 9 kurang 10 menit saya istirahat dulu, nanti berangkat. Segitu aja ya. Ya, Bu. Udah belum? Biar kompak. Pengen seneng, sama-sama senengin orang. Pengen seneng, pengen bahagia, bahagiain. Pengen kaya, pengen pintar, pengen nikah, pengen muda. Semua itu kita undang. Sebagai penutup, ini benar Allah yang sampaikan. Hal jazaa'ul ihsan Allah illal ihsan. Ulangi. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu dibalas kebaikan lagi? Itu kata Allah dalam surah Al-Mulk Ar-Rahman ayat yang ke-60. Kebaikan hanya dibalas kebaikan lagi. Gak usah takut miskin kita membuat orang kaya. Gak usah miskin membuat nyekolahin orang. Gak usah miskin kita nyantuni orang. Bu Haji, saya butuh OKOC, gelasnya 2 dus, botol 600-nya 2 dus. Siapin. Transfer apa bayar apa gratis? Pengen kaya, Bu Haji, siapin. Saya baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalal ikram. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim irhamna. Ya Allah ya salam salimna, ya Allah ya taqabbal alaina. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah jika selama ini kami kasar perangai, kasar mulut, kasar tangan, kasar pikiran, kasar sikap, kasar perbuatan. Ampuni ya Allah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, semuanya tanpa kecuali. Ampuni ya Allah kedua orang tua kami, kakek nenek kami, mertua kami, buyut-buyut kami. Ampuni ya Allah para alim, para ulama dan semua guru-guru kami. Ampuni ya Allah guru kami TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai pemimpin kami. Ya Allah ampunkan mereka. Dan ampuni pula semua anak cucu keturunan kami kelak ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang lembut, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang memudahkan, orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang musyawarah, orang-orang yang mendoakan kebaikan bagi orang lain, doakan ampun bagi orang lain ya Allah, dan orang-orang yang bertawakal kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghafurul alamin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.